Hari Guna Prima Tirta kita berdiri awal tuh di tahun 2003, tanggal 17 September. Pertama kali itu didirikan oleh Pak Hermanto Tanoko di Sidoarjo. Kurang lebih dengan jumlah karyawan udah ribuan ya, kurang lebih 3.000, 4.000 ada. Itu tim saya sudah cukup banyak, saya membawai kurang lebih 50 orang gitu ya, nasional tersebar. Nah, kita pakai sistem trust jadinya. Jadi saat apa dia benar-benar bekerja, apakah dia benar-benar keliling, kita benar-benar nggak tahu. Ya, jadi tim ini kita reviewnya berdasarkan hasil report omsetnya. Jadi itu juga tidak bisa jadi hal yang objektif ya. Jadinya kan benar-benar yang subjektif. Saya pakai namanya GPS Cam, itu kan masih meminimalisir mereka untuk kelilingnya, tetapi tadi saya bilang itu bisa fake juga gitu. Saat mereka outlet fiktif ya di situ, nah mereka akan menulis sebelumnya adalah outlet A ini sudah pernah dikunjungi sebenarnya dengan atas nama Ibu Siti. Nah, tetapi berikutnya karena ada target NOO dan target yang lainnya, outlet A dikunjungi lagi tetapi diganti namanya. Padahal karena kita tidak ada poin titiknya yang akurat, dia bisa alamatnya diganti, namanya diganti. Nah, kedua kerepotan saya adalah izin itu dengan saya naik sendiri. Kita tidak bisa mendeteksi mereka ke lapangan jam berapa, saat dia makan siang jam berapa, lama atau tidak gitu kan. Nah, akhirnya saya cari beberapa solusi gitu kan. Saya terakhir ada aplikasi hadir dan gajian di situ. Saya coba explore lagi di tahun 2020 ini. Sepertinya cocok untuk kinerja tim saya untuk mereview bagaimana dia keliling, kemana dia memaintain outletnya, itu bisa terpakai semuanya. Harapan saya dengan aplikasi hadir ini dari awal adalah satu, untuk menilai atau mereview produktivitas kerja mereka gitu ya, dari juga performance personality tim sales ini yang ujung-ujungnya itu akan bisa meningkatkan omset dari tim kami seperti itu. Jadi bukan hanya untuk sekedar efektivitas kerja atau jam kerjanya kita atur, tetapi benar-benar kita memaintain outlet yang ada. Dengan adanya ini kita kan dapat database yang tertata, data tokonya, alamatnya sekian, dan kita bisa meminta mana toko-toko yang kita kelilingin lagi untuk memetakan omset ini berapa mau kita capai. Ujung-ujungnya target yang kita capai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Khairil pada channel YouTube-nya Bang Cai. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan ulasan terhadap sebuah video dari YouTube yang berjudul Tips Sukses Pantau Tim Sales Lapangan di seluruh Indonesia. Video ini menampilkan bagaimana sebuah perusahaan besar mengelola dan memantau tim armada penjualan di lapangan mereka. Dalam video tadi diperlihatkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai beberapa permasalahan terkait tim armada penjualannya. Yang pertama adalah pencatatan fiktif dari sales, kemudian kesulitan memantau aktivitas dan produktivitas dari tim armada penjualan mereka. Walaupun pada akhir video, perusahaan tersebut menemukan sebuah solusi sistem aplikasi yang bisa memecahkan permasalahan tersebut. Dengan aplikasi tersebut, perusahaan menggunakan pengolahan yang sistematis untuk memantau aktivitas dari manajemen armada penjualannya, termasuk pencatatan kunjungan lapangan, pengelolaan rute distribusi, dan pelaporan kinerja. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan distribusi dan sales tetap optimal meskipun tim lapangan tersebar. Namun pertanyaannya, apakah dengan aplikasi itu saja cukup? Kemudian, apa sebenarnya armada penjualan dan bagaimana sebenarnya pengelolaan dari armada penjualan yang ada? Dalam video kali ini, saya akan membahas manajemen armada penjualan menurut Kotler dan Keller. Mari kita saksikan. Dalam buku Marketing Management edisi ke-15 oleh Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, armada penjualan atau sales force didefinisikan sebagai penghubung pribadi yang penting antara perusahaan dan pelanggan.
Menurut Kotler dan Keller, armada penjualan memiliki beberapa peran dan fungsi. Caranya adalah mencari dan mengembangkan prospek, berkomunikasi, melayani, dan mengumpulkan informasi, melakukan penjualan, dan membangun hubungan. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwasanya armada penjualan tidak hanya memiliki fungsi sebagai penjual dan menyampaikan produk kepada pelanggan, tapi mereka juga memiliki beberapa peran strategis yang pada akhirnya dapat meningkatkan value dari perusahaan. Elemen berikutnya adalah merancang struktur armada penjualan, di mana Kotler dan Keller menjelaskan ada 4 struktur armada penjualan yang bisa diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama itu adalah struktur teritorial. Ini adalah struktur yang paling umum digunakan di banyak perusahaan. Seperti contoh pada video tadi, perusahaan menerapkan struktur teritorial untuk armada penjualannya, di mana armada penjualan tersebut bertanggung jawab terhadap area-area penjualan yang sudah ditentukan oleh perusahaan dan tidak dibenarkan untuk melakukan penjualan di area di luar batas tanggung jawab dari armada tersebut. Yang berikutnya adalah struktur produk. Struktur produk ini diterapkan untuk perusahaan yang memiliki produk sangat kompleks dan khusus. Contohnya seperti produk-produk alat kesehatan, di mana tidak semua armada penjualan memiliki kemampuan pemahaman teknis terkait produk yang dijual. Sehingga struktur produk ini sangat penting untuk diterapkan apabila perusahaan ingin melakukan penjualan yang lebih baik. Berikutnya adalah struktur pelanggan atau pasar. Pada struktur ini, armada penjualan memiliki spesialisasi untuk jenis pelanggan apakah corporate atau pelanggan UMKM atau pedagang biasa. Yang berikutnya adalah struktur kompleks. Struktur ini adalah gabungan dari struktur yang ada sebelumnya. Struktur teritorial, struktur produk, maupun struktur pelanggan atau pasar. Struktur kompleks ini diterapkan oleh perusahaan yang memiliki jumlah produk yang banyak dan memasarkan di beberapa wilayah yang cukup luas dengan tingkat geografis yang berbeda-beda. Elemen berikutnya adalah menentukan ukuran armada penjualan. Mengapa ukuran armada penjualan ini menjadi penting? Karena dalam manajemen penjualan, ukuran armada penjualan ini berkaitan langsung dengan efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas perusahaan. Jika armada penjualan terlalu besar, menyebabkan biaya kompensasi terlalu tinggi, sehingga akan mengurangi margin laba dari perusahaan. Armada penjualan juga akan sulit memenuhi kuota penjualan di wilayah kerjanya. Namun, jika ukuran armada penjualan ini terlalu kecil, maka perusahaan justru akan kehilangan peluang untuk penjualan. Karena pelanggan tidak dapat terlayani dengan baik, waktu respon menjadi lambat, dan beban kerja dari masing-masing armada penjualan itu akan menjadi terlalu tinggi. Kotler dan Keller menyarankan penghitungan ukuran armada penjualan ini menggunakan penghitungan menurut beban kerja. Rumusnya seperti yang bisa kita lihat pada slide di atas. Elemen berikutnya adalah evaluasi kinerja armada penjualan. Penilaian kinerja dapat menggunakan KPI seperti jumlah kunjungan, produktivitas harian, penjualan, dan efektivitas rute kerja. Seperti pada video yang sudah kita tonton sebelumnya, perusahaan tersebut sudah benar-benar menggunakan keempat elemen KPI seperti yang dicontohkan atau seperti teori yang diterapkan oleh Kotler dan Keller. Yang berikutnya adalah kompensasi armada penjualan atau sales compensation. Kompensasi ini dibutuhkan untuk menarik, mempertahankan, atau bahkan memberi motivasi kepada armada penjualan yang berkualitas. Menurut Kotler dan Keller, kompensasi yang efektif harus mencakup 4 komponen utama. Yang pertama adalah gaji tetap atau fixed amount, kemudian komisi atau variable amount, kemudian tunjangan dan manfaat. Ini merupakan biaya operasional selama penjualan berlangsung, seperti biaya akomodasi, makan selama perjalanan, dan biaya operasional lainnya. Penting diperhatikan bagi perusahaan agar tenaga penjual tidak mengeluarkan biaya dari uang sakunya sendiri. Kemudian adalah tunjangan atau benefit seperti asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, atau asuransi hari tua yang sifatnya jangka panjang. Yang terakhir adalah elemen teknologi sales. Kotler dan Keller juga menekankan bahwa model Salesforce membutuhkan digital reporting, mobility system, real-time monitoring, dan automation tools. Pada video sebelumnya, dapat kita lihat bahwa sebuah perusahaan yang menerapkan keempat komponen ini tidak hanya mampu menyelesaikan permasalahan armada penjualan,
tapi juga justru dapat meningkatkan performa armada penjualannya secara real time, yang pada akhirnya dapat memberikan profit bagi perusahaan. Dalam bukunya, Kotler dan Keller juga memberikan penjelasan terkait pengelolaan armada penjualan. Ada 5 proses yang harus dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan penjualan. Yang pertama adalah recruiting dan selecting sales representative. Perusahaan menarik kandidat dengan karakteristik yang tepat untuk tujuan jangka panjang. Yang kedua adalah training sales representative. Perusahaan melakukan pelatihan kepada tenaga penjualan baru dan mengubahnya menjadi tenaga penjualan profesional dengan pelatihan yang intensif tentang perusahaan, tentang produk, dan tentang teknik penjualan. Yang ketiga adalah supervising sales representative. Supervising dilakukan untuk memberikan gambaran kepada tenaga penjual bagaimana caranya melakukan pekerjaan dengan cerdas. Yang keempat, motivating sales representative dengan menciptakan sistem penghargaan yang efektif. Tidak hanya penghargaan finansial berupa gaji tunjangan, tapi juga penghargaan non-finansial berupa pengakuan dan kecepatan untuk karir sehingga motivasi tim bisa terjaga lebih baik. Yang kelima adalah evaluating sales representative. Melakukan penilaian tenaga penjual menggunakan KPI yang terukur dan terstandarisasi. Dengan menerapkan kelima proses ini, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan sales effectiveness dan memperkuat hubungan dan pelanggan dan secara konsisten mendorong pertumbuhan pendapatan serta profitabilitas jangka panjang bagi perusahaan. Setelah kita melihat teori armada penjualan menurut Kotler dan Keller dan jika membandingkan dengan contoh perusahaan yang ada dalam video sebelumnya, kita bisa melihat bahwa pendekatan pengelolaan armada penjualan seperti yang dilakukan oleh perusahaan tersebut memiliki kelebihan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah meningkatnya transparansi aktivitas kunjungan. Dengan adanya sistem monitoring berbasis digital, perusahaan dapat memastikan bahwa kunjungan yang dilaporkan benar-benar terjadi, sehingga potensi kunjungan fiktif bisa ditekan secara drastis. Selain itu, penggunaan teknologi juga membuat rute kerja menjadi jauh lebih efisien. Sales tidak lagi membuang waktu di jalan atau melakukan kunjungan yang tidak produktif, karena seluruh rute sudah terpantau dan bisa disesuaikan kapan saja. Kelebihan lainnya adalah tingginya akurasi data. Semua aktivitas sales direkam secara otomatis, mulai dari jam kunjungan, lokasi, hasil penjualan. Data yang akurat ini sangat membantu perusahaan dalam melakukan evaluasi performa, pengambilan keputusan, dan penyusunan strategi penjualan yang lebih tepat. Kontrol manajerial juga menjadi jauh lebih kuat, karena supervisor bisa membantu aktivitas sales kapanpun dibutuhkan, bahkan secara real time. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merespon lebih cepat jika ada perubahan kondisi lapangan atau masalah operasional yang perlu ditangani. Namun, di balik semua kelebihan tersebut, tentu ada tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan yang cukup sering muncul adalah perasaan over-monitor dari para tenaga penjual. Beberapa sales mungkin merasa bahwa mereka diawasi terlalu ketat, sehingga bisa menimbulkan stres atau penurunan motivasi kerja. Ketergantungan pada teknologi juga menjadi isu tersendiri, karena aplikasi, jaringan internet, bahkan baterai perangkat bisa mempengaruhi kelancaran tugas di lapangan. Selain itu, implementasi sistem digital seperti ini membutuhkan pelatihan yang cukup intensif, terutama bagi sales yang sebelumnya belum terbiasa menggunakan aplikasi. Kondisi infrastruktur digital yang tidak merata di beberapa wilayah juga menjadi hambatan, dan tentu saja biaya implementasi sistem digital ini tidak murah. Lihat kelebihan dan tantangan tersebut, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan agar pengelolaan armada penjualan menjadi lebih efektif. Yang pertama, perusahaan dapat menerapkan model supervisi hybrid, yaitu mengkombinasikan monitoring digital dengan pendekatan coaching interpersonal, bagaimana yang disarankan oleh Kotler. Dengan cara ini, sales tidak hanya merasa diawasi, tapi juga merasa dibimbing dan didukung. Kedua, perusahaan perlu menerapkan indikator kinerja atau KPI yang lebih seimbang. Tidak hanya fokus pada jumlah kunjungan atau output penjualan, tetapi juga menilai kualitas hubungan dengan pelanggan, efektivitas komunikasi, hingga kemampuan problem solving. Perusahaan juga bisa menerapkan sistem gamifikasi dan reward untuk menjaga motivasi. Misalnya dengan membuat leaderboard, memberikan penghargaan bagi sales yang konsisten mencapai target,
atau memberikan badge digital sebagai bentuk apresiasi. Selain itu, pelatihan yang terstruktur juga menjadi unsur yang sangat penting. Sales perlu dibekali dengan kemampuan mengoperasikan aplikasi, kemampuan komunikasi, keterampilan negosiasi, dan manajemen waktu, agar mereka bisa bekerja lebih efektif di lapangan. Terakhir, data lapangan yang dihasilkan dari aktivitas sales harus terintegrasi dengan strategi pemasaran pusat, sesuai dengan konsep alignment antara sales dan marketing yang dijelaskan oleh Kotler dan Keller. Sebagai penutup, video ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana armada penjualan modern dikelola dengan bantuan teknologi. Pendekatan yang ditujukan dalam video sangat selaras dengan konsep-konsep yang dijelaskan Kotler dan Keller dalam Marketing Management edisi ke-15, khususnya terkait Salesforce structure, supervisi, evaluasi kinerja, dan penggunaan teknologi dalam mendukung efektivitas tenaga penjualan. Dengan memahami kelebihan dan tantangannya, serta menerapkan rekomendasi strategis yang tepat, perusahaan dapat membangun armada penjualan yang lebih kuat, produktif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Mungkin sekian dulu aja video dari saya terkait manajemen armada penjualan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.